Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat malam. Ketemu lagi dengan Om BP di podcast Om BP. Malam ini akan berdiskusi tentang seorang tokoh pembangunan di Kabupaten Kutai Timur yang kita kenal dengan nama singkatan API atau Awang Faruk Ishak. Mungkin teman-teman bertanya, kenapa mengangkat sosok tokoh ini? Sebab bagaimanapun juga ini perlu diperkenalkan agar supaya kaum milenial, generasi Z kita di Kabupaten Kutai Timur mengetahui bahwa ada sosok tokoh yang benar-benar menjadi tokoh pembangunan di Kabupaten Kutai Timur. Apalagi putri beliau, Dayang Dona Faruk, akan masuk di Kutai Timur juga sebagai salah satu kandidat calon wakil bupati. Jadi momentumnya kena nih barang. Nah, untuk membicarakan sosok beliau ini, saya mengundang salah seorang yang selalu mendampingi Pak Awang sejak awal berdirinya kabupaten ini, yaitu Bapak Insinyur Bambang Dwi Suryaputra. Assalamualaikum Pak Bembeng. Waalaikumsalam Pak Asri. Wah, Kenapa saya undang Pak Bembeng? Karena beberapa toko yang saya datangi selalu ngomong tuh, Pak Bembeng itu dulu paling dekat sama Pak Awang. Nah, kedekatan Pak Bembeng dengan Pak Awang ini tentu ada situasi yang bersejarah sehingga Pak Bembeng bisa begitu dekat dengan Pak Awang. Mungkin Pak Bembeng bisa memberikan sebuah cerita bagaimana sehingga ada kedekatan Pak Bembeng dengan Pak Awang sejak tahun 99 sampai 2000 itu. Silakan Pak Bembeng. baik. Terima kasih Pak Asri. Om WP ya. Ya. Ini nama kerennya itu Pak Beng. Ya, Om WP. Jadi kedekatan beliau kebetulan dulu saat Kutai Timur didirikan ya. Ya. Kutai Timur didirikan itu tidak ada yang dilihat selain tambang KPC Ya. dan perkebunan kelapa sawit di Muara Wahau. Nah, saya kebetulan salah satu manajer di perkebunan itu. Iya. Di grup DSN kalau tidak salah. Ya, Dharma Satya Nusantara. Tapi belum sebesar sekarang ya. Iya. Kita masih juga merintis. Betul. Merintis. Nah, disitulah kita sering menjamu beliau. Iya. Mulai dari beliau mencalonkan sebagai bupati. Iya. Kemudian beliau sampai ditetapkan sebagai bupati Kutai Timur. Iya. Ini kedekatan historisnya. Kalau bicara tentang historisnya. Iya. Jadi kurang lebih seperti itu, Om Bibi. Kan gini Pak Beng, waktu itu kan Pak Beng sudah manajer perkebunan. Nah, sementara ya kalau sekarang ini anak-anak buah Pak Bembeng waktu itu kok sudah jadi direktur semua tuh sekarang nih di DSN Group itu. Ya. Nah, kenapa Pak Bembeng tiba-tiba kepincut dengan Pak Awang dan mau ikut sama Pak Awang meninggalkan pekerja Pak Bembeng sebagai manajer kebun? Nah, ini kadang-kadang yang harus kita sampaikan di sini. Iya. Masalah tanggung jawab. Tanggung jawab. Mungkin kalau untuk bekerja dimanapun bisa. Iya. Tapi kita seperti terpanggil. Terpanggil karena beliau saat itu menyampaikan apa yang bisa saya berikan kepada masyarakat saya. Iya. Nah, itulah. Beliau sering manggil, mengajak diskusi. Saya masih ingat di penginapan Sudi Mampir Muara Wahau. Di Muara Wahau ya? Ya. Tanggal 31 Desember tahun 99. Tahun 99. 31 Desember 99. Tahun baru. Pas malam tahun baru. Iya. Luar biasa. Waktu itu bulan puasa, saya masih ingat. Terus Selesai terawih, saya dijemput oleh Pak Kapolsek, Pak Dan Samin, minta ketemu Pak Awang Faruk. Iya. Disitulah dulu Pak Camatnya Pak Ardiansa.
kita diskusi, Iya, iya. diskusi Kutai Timur ini rencana akan menjadi kabupaten. Dulu kan kita masih Kabupaten Kutai. Iya, 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 iya. Oh, rencana pemekaran waktu itu. Iya, Iya, iya. jadi Ini menarik nih. apa Hmm. yang membuat perusahaan kok mau berinvestasi Iya, iya. di Kutai, di Muara Wahau. Morowau. Muara Wahau dulu itu adalah Tubuk, pembantunya, tempat berkantornya pembantu bupati dulu. Oh. Jadi salah satu kecamatan Ya, yang menjadi kecamatan pembantu pemerintahan kabupaten. ya, Waktu itu Kutai Kartanegara. ya mas, belum, Belum Kutai, waktu Kutai. masih Kutai, masih Kutai, Iya, masih iya. Kutai. Mhm. Nah, itu. Dulu kan kita sangat sulit ya, kita harus ke Tenggarong, perjalanan, kita ngurus administrasi, Mhm. kita di dalam. Jadi kita senang ini akan menjadi kabupaten, Iya. ya otomatis kita ada seperti harus tanggung jawab. Iya. Saat dipanggil oleh Pak Bupati, ke depannya seperti apa? Waktu itu Pak Awang belum bupati kan? Belum. Belum ya. Dipanggil oleh Pak Awang lah. Dipanggil oleh Pak Awang. Nah, setelah beliau ditetapkan sebagai bupati, kami sambut dengan baik, kami terima di kebun, kami mengucapkan selamat. Nah, disitulah beliau memperkenalkan jajaran pemerintah daerah Kutai Timur. Oh, beliau langsung memperkenalkan itu. Memperkenalkan, membawa semua jajarannya di situ. Itu kan ciri khas Pak Awang memang. Iya. Iya. Dulu Muara Wahau itu masih membawahi Niau ya, sekarang sudah menjadi kecamatan Kombeng. Kombeng betul. Batu Ampar. Kemudian Muara Calong, Busang itu masih satu itu. Masih satu dulu. Nah, kami dulu di PT Sumalindo. Di Sumalindo. Ya. Kita masuk dulu ke Kabupaten Kutai. Itu ada beberapa lokasi yang memang rencananya akan kita kembangkan menjadi industri perkebunan. Iya. Karena kegagalan daripada, bukan kegagalan ya, tapi tidak bisa dibuktikan bahwasanya HTI itu bisa menyerap tenaga kerja. Oh. Tuh. Nah, terus saya juga pernah training di Bappenas. Iya. Di Bappenas, disitulah kita tahu Kalimantan ini akan dibawa kemana. Ya. Oh, jadi Pak Bembeng waktu itu sudah paham nih. Sudah tahu. Ketika Pak Bembeng di Bappenas diberikan pemahaman di Bappenas itu. Nah, itu yang kita bicarakan dengan Pak Awang. Oh iya. Itu seperti kayak bersambut. Iya. Karena Pak Awang juga lama di pusat. Iya. Beliau juga cerita bagaimana di Lemhanas. Cerita yang dikatakan regional development, pembangunan wilayah, bagian daripada pembangunan nasional, diskusi sampai malam, bahkan hampir mendekati sahur. Dengan senang hati beliau menerima kami di situ. Proses waktu setelah beliau menjabat bupati, nah itulah tanggung jawab beliau sebagai bupati. Mulai beliau memanggil tokoh-tokoh masyarakat, sering bicara di dulu ada kecamatan Muara Wahau itu ada lapangan, kantor camat, kapolsek dan Koramil itu berdekatan. Koramil di seberang sungai, tapi kalau polsek dengan kantor camat itu bersebelahan. Dan di situ ada lapangan ya, ada lapangan. Kalau beliau bicara, kita semua diundang, dipanggil. Dulu ada Sinarmas dan DSN Group. Waktu itu belum banyak perusahaan Belum. Iya. Kemudian ex kantornya PTP, dulu sudah ada ex kantor PTP. PTP garap perkebunan apa waktu itu, Pak? Kelapa hibrida. Oh, kelapa hibrida, bukan sawit ya? Bukan. Tapi tidak bisa berlanjut. Iya, betul. Karena serangan hama ya. Nah, kita garis bawahi seperti itu lah. Kemudian kantor XPTP itu dulu pernah dipakai oleh Sinarmas. Iya. Setelah mereka buka kebunnya, mereka pindah ke dalam. Kemudian kantor itu diperbaiki oleh Pemkap Kutim untuk persinggahan bupati waktu itu.
kami sering ada diskusi dengan Pak Bupati. Ini cerita masalah sedikit. Ya, perkenalan Pak Bembeng dengan Pak Awang Paro. Iya. Nah, ada yang menarik Pak Beng. Ini kan saya salah seorang yang ditunjuk. Jadi bukan ditunjuk sebenarnya, diminta tolong oleh Pak Awang melalui Pak Sarwono Hidayat untuk membawa putri beliau, Donna Faruk, untuk memperkenalkan kepada tokoh-tokoh yang ada di kota Sangatta. Yang menarik itu begini, hampir semua tokoh yang saya temui itu ekspresinya memberikan ekspresi kegembiraan. Akan tetapi ketika tokoh-tokoh ini bicara tentang pidato Pak Awang, ya, ada seakan-akan ekspresi itu mau menangis tokoh-tokoh ini. Dia bilang gini, Mbak Donna, kalau ayahanda kamu pidato itu tidak akan berhenti pidatonya kalau belum sampai menyebut namanya Maloi. Ini menarik ini. Dan memang begitu. Di mana-mana Pak Awang bicara pasti kalau sudah sampai Maloi, beliau ngomong Maloi, tidak lama lagi pidato itu berhenti. Nah, Pak Bembeng tentu selalu diajak berdiskusi terkait dengan Maloi itu. Yang kemudian kita kenal pada zaman itu KIPI Maloi, Kawasan Industri Pelabuhan Internasional Maloi. Nah, gambaran Pak Bembeng terkait Maloi itu apa sih sebenarnya? Menurut apa yang ada di pikiran Pak Awang? Jadi begini, Om Wipi. Ya. Setelah Pak Awang dilantik sebagai bupati di Kutai Timur, pertama yang dikerjakan oleh beliau, beliau meresmikan PKS, pabrik kelapa sawit. Pabrik kelapa sawit. Ya, punya Sinarmas dan DSN. Pabrik kelapa sawit pertama kayak. Pertama di Kutai Timur. Iya. Itu tahun berapa, Pak? Itu tahun 2000 awal. Oh, tahun 2000 awal. Sudah beroperasi. Nah, disitulah Pak Awang bersama Pak Bungaran Saragi, Pak Yudhani Sengayo, direktur-direktur perusahaan yang ada di situ semua. Iya. Dan Pak Awang sering berdiskusi, menampung keluh kesah investasi-investasi yang masuk ya. Iya. Karena kan kita berinvestasi dulu awalnya adalah dari pembangunan nasional jangka panjang. Disitulah Pak Awang kemudian ada seperti rasa tanggung jawab. Iya. Tanggung jawab kepada perusahaan yang ada beroperasi di Kabupaten Kutai Timur. Tanggung jawab terhadap investasi. Iya. Nah, itu makanya kalau orang-orang sering bicara kalau Pak Awang tidak berhenti pidato kalau sebelum bicarakan KIPI Maloi. KIPI Maloi, ya betul. Itu adalah bentuk tanggung jawab beliau sebagai bupati kepala daerah di Kutai Timur, kabupaten yang baru terbentuk. Dulu kan sulit, transportasi sulit. Betul. Nah, jadi variabel cost dengan adanya kenaikan UMR, kenaikan bahan bakar, jadi peak cost. Nah, ini keluhan-keluhannya sudah ditampung oleh beliau. Dan kalau beliau berkunjung, itu direktur itu curhat. Kalau saya ini pendamping aja sebenarnya, karena saya sering mendampingi direktur, bagaimana diskusi dengan Pak Bupati, itulah akhirnya kita paham. Yang awalnya sebenarnya saat DSN Group Swakasa pertama dibuka, kita 96 itu sudah survei Maloi Lama. Sudah survei, ada dari studi kelayakan kita yang dikerjakan oleh ITB. Oh, itu sejak tahun 96 ya? Dan udah ada studi kasusnya di situ, studi kelayakan. Tapi perusahaan yang melakukan perusahaan. Kita bicara bahwasannya Maloi yang ada sebelum KIPI Maloi Maloi yang ada ini tidak mungkin bisa dikembangkan karena satu ada terumbu karang yang tidak mungkin kita bongkar. Nanti ada sanksi lah
bagi kita ya, betul. yang berinvestasi di situ, membongkar terumbu karang, mengganggu biota laut. Nah, akhirnya karena CPO ini harus keluar, dicarilah alternatif bagaimana membawa CPO ini. Itulah saya survei ke Berau. Ke Labanan. Labanan ya? Ya, di situ kita ke daerah Labanan, karena dari salah satu mitra kita itu dia hanya kasarnya mengecor, menumpahkan ke tanker itu di Sungai Labanan dekat lapangan udara Berau. Kita nggak mau. Nah, dengan susah payah akhirnya kita tahu apa yang dikatakan Labanan. Kita cek kedalaman sungainya, mampu nggak kapal bermanuver di situ. Ternyata itu bukan punya Exxon, dulu kan Lokponnya Exxon. Ternyata punya Inhutani. Punya Inhutani. Nah, jadi alternatif itu kita cari ya. Namanya perusahaan kan bagaimana berefisiensi. Betul. Nah, kita juga coba dulu mengembangkan yang dikatakan flexibag untuk membawa CPO lewat Sungai Muara Wahau sampai ke Samarinda. Ternyata kita punya kendala di kehamnya batu ampar karena terjal, batunya cukup tajam. Nah, itulah keluhan-keluhan itu sampai ke Pak Bupati. Itulah beliau menyatakan kami bertanggung jawab terhadap investasi yang sudah ditampilkan di Kutai Timur. Nah, karena ada tanggung jawab beliau itu, nah akhirnya ya beliau selalu bicara bahwasannya Maloy akan dijadikan suatu daerah industri. Ya, jadi dulu kita punya 3 lokasi di Muara Wahau, kemudian di Muara Pantun, daerah Kecamatan Telen sekarang ya. Telen. Itu dulu Karya Nusa Eka Daya, KED, yang diambil holding, diambil Astra. Kemudian Perkasa Gunung Kreasi, itu di Sandaran, yang sekarang diambil oleh IPS. Nah, hulunya kita bangun, hilirnya akan kita kembangkan di Maloy. Hilirnya. Tuh. Nah, diskusi dengan Pak Bupati waktu itu. 3 wilayah ini kita kembangkan, yang di Kecamatan Telen dulu di daerah apa namanya sekarang Kecamatan Telen di situ ya, diharapkan bisa menarik yang dari atas untuk menyerap pekerja dari sana. Di Muara Wahau itu narik yang dari antara Berau dengan Kutai Timur. Nah, yang di Perkasa Gunung Kreasi ya kalau kita sekarang kenal sudah ada istilah Sangsaka. Betul. Istilahnya dalam penyuluhan pertanian itu yang dikatakan metode tetes minyak. Akan melebar. Nah, sistem jaringan tuh. Itu dalam ilmu pertanian adalah. Itu dikatakan itu. Kemudian kita kan nanti akan kendala membawa ini. Nah, itulah Maloy harus dijadikan daerah industri. Dasar pemikirannya di situ. Dari hasil diskusi teman-teman perkebunan, direktur perkebunan yang Pak Amparo, sehingga muncul gagasan itu. Salah satu alternatif agar supaya mereka bisa mendapatkan sebuah pelabuhan yang pengeluarannya lebih murah ya Maloy. Ini boleh dikatakan dipakumkan tapi dipatenkan lagi. Setelah peresmian PKS di Muara Wahau awal tahun 2000 ya. Itu Pak Awang datang dengan Pak Bungaran Saragih. Ya boleh dikatakan hampir terjadi insiden besar yang orang tidak tahu. Helikopter dari Balikpapan turun, hujan besar di Wahau itu. Dalam perjalanan, informasinya mesin mati mendadak. Jadi Pak Awang itu dengan Pak Bungaran Saragih itu turun dalam kondisi gemetar. Nah, setelah
bicara di podium, seluruh masyarakat hadir. Kan senang masyarakat ada bupatinya datang waktu itu ya. Nah, Pak Bungaran Saragi bicara di situ, kalau hulunya sudah ditangani, dibangun oleh perkebunan besar swasta, hilirnya harus ditangani oleh pemerintah daerah. Nah, disitulah saat rehat siang, ada Pak Yodaris Ngayo, Wagub waktu itu kan. Nah, diskusi, Pak Bungaran bicara, kamu dari mana? Asalnya, dari mana? Wah, kamu dari Sumatera. Jangan masalah perkebunan di Sumatera dibawa ke sini. Kamu dari mana? Dari Sulawesi. Kebetulan dulu mill manajernya di sana mas orang Sulawesi. Jangan masalah kebun di Sulawesi dibawa ke sini. Beliau kan orang Batak, Pak Bungaran. Bicaranya suaranya keras. Nah, tapi hatinya lembut. Teman kita paham kan? Itulah konsep yang dikatakan, boleh dikatakan inti plasma yang gagal selama ini. Dirubah oleh Pak Awang Paluk menjadi kemitraan. Duduk sama rendah, berdiri sama tinggi. Itu. Wah, itu benar-benar semarak ya. Walaupun hujan itu masyarakat itu nggak meninggalkan, nggak peduli. Kalau Pak Awan tadi Wahau begitu. Ya itu. Jadi kalau Pak Bungaran Saragi menyampaikan bahwasannya hilirnya harus ditangani oleh pemerintah daerah, Pak Awang menyampaikan kami juga bertanggung jawab. Pemerintah daerah akan memberikan tanggung jawab masalah investasi yang ada di Kutai Timur. Itu. Bagaimana menjaga iklim investasi yang kondusif. Itu Pak Om Wipi ya, salah satunya. Jadi ini ibarat gayung bersambut, seperti daerah baru, semut pada datang. Nah, kemudian yang konsep yang dikatakan kota satelit. Nah, ini kan orang sering dengar apa sih kota satelit? Ini kota satelit ini dalam gagasan Pak Awang juga nih. Jadi disampaikan selain Kipi Maloi tadi. Ini berangkat dari dulu ya. Nah, kenapa? Jadi rata-rata Pak Awang itu dalam 1 bulan seminggu pasti ke Wahau. Kota satelit, pengertian orang kan seperti Bekasi, kota satelit ya. Betul. Tangerang. Tapi perusahaan telah mencanangkan ini sebagai kota satelit karena kita ini terjepit. Kita mau ke Berau sulit, mau ke Bontang sulit, mau ke Tenggarong sulit. Tapi uang beredar. Nah, itulah sebagai magnet yang diharapkan nanti orang datang. Orang datang, terjadi transaksi jual beli di situ karena uang beredar. Jadi kan ini akhirnya semakin yang membuat semakin menarik Pak Awang Paluk di situ, karena beliau selalu diskusi dengan jajaran direksi yang notabene mereka berpengalaman membangun Astra di daerah Sulawesi. Kemudian bagaimana saling dibangun di Kalsel. Kemudian bagaimana di Sungai Liat mereka punya pengalaman di Riau. Cerita. Bagaimana Kutai Timur ini? Apa strateginya? Nah, dari situlah akhirnya timbul grand strategi. Itu dasarnya sehingga ada grand strategi pembangunan Kabupaten Kutai Timur. Gerda Bang Agri. Gerda Bang Agri. Jadi Pak Awang itu selalu diskusi. Beliau juga sering membaca literatur, diskusi, dan hasil diskusinya ini bisa disampaikan saat beliau berkunjung di kecamatan. Dan ini nanti kita bicara hulu dulu ya, bicara hulu, kita hilir ya. Nah, supaya kita jangan salah. Kenapa grand strategi itu? Karena 2 pilihan waktu itu. Pak Awang sebenarnya dari Badan Lingkungan Hidup, BLHD ya. Nah, di situ saya kenal Pak Awang sebenarnya. Nanti saya ceritakan. Perkenalan saya Pak Awang di tahun 90 ke atas, 92.
Ya, beliau sebenarnya nggak setuju dengan sawit awalnya. Karena Sinarmas dulu ya boleh dikatakan belum ada aturan lah ya, kita masih membakar rumputan. Kita kan orang kebun, kita nggak ngurus kayu waktu itu. Nah, tapi setelah beliau membaca, kemudian beliau diskusi, beliau tahu bagaimana Bappenas merencanakan ini, bagaimana dikatakan daerah agropolitan tapi yang langsat, yang semua masih boleh dikatakan perawan lah, belum tersentuh, ya, eks jalan-jalan HPH yang ditinggal. Nah, hanya beliau menyambung, iya, sering, kadang-kadang nggak sadar, jam 1, jam 2 malam, kita pagi jam 4 harus bangun kerja ini. Dipanggil Iya. Direktur juga hadir dulu. Wah, dengan penginapan yang sederhana, masih pakai lampu genset. Ya. Itulah. Pakai dasar peta Bakos Tranal, dijelaskan, dipaparkan strategi-strategi ini. Itu diwahau, dipaparkan di situ. Jajaran direksi ini kan berinvestasi tidak main-main, dikaji dengan baik. Pak Alam menyambut semua ini. Oke, kita gerakkan ini. Itulah mulai diinventarisir oleh Pak Awang Paruk tentang potensi yang ada di sini. Karena apa? Kita juga butuh dukungan beliau, butuh dukungan bupati. Kalau bupati dia tertarik dengan sawit, investasi kita bisa. Benar. Jadi investor juga butuh dukungan. Butuh dukungan. Nah, beliau memberikan jaminan. Oke. Nah, sambil hulu dibangun, hilir kita persiapkan. Itu luar biasanya Pak Awang. Luar biasanya Pak Awang itu tahun 2000 ya. Tahun 2000 persoalan hilirisasi sudah ada di benak beliau. Sudah. Jokowi baru-baru aja. Nantilah kita bicara. Artinya visi Pak Awang, mimpi Pak Awang itu jauh sebelumnya dipikirkan beliau, belum dipikirkan orang lain. Termasuk tadi yang disinggung itu, persoalan hilirisasi yang hilirnya di Kipi Malo itu. Ini kalau begini ini menarik lagi ya. Menarik lagi. Pak Awang kan sering mengundang menteri-menteri. Betul. Diskusi. Diundang itu para pengusaha-pengusaha. Salah satu yang pernah beliau undang itu presiden terpilih sekarang Pak Prabowo. Di Kaliorang. Naik helikopter turun. Iya betul. Waktu itu masih nonjok. Iya. Pak Prabowo. Termasuk Anton Apriantono, Menteri Pertanian, yang dijemput di kelas ekonomi disampaikan. Jadi kalau Prabowo bicara masalah hilirisasi, ya memang dari situlah konsepnya. Terinspirasi dari situ. Iya. Jadi kalau Pak Awang datang, dia selalu bicara bahwasannya Kalimantan ini nanti akan menjawab masalah pembangunan nasional. Nah, Kalimantan ini nanti akan menjadi sumber bagi APBN. Dan terbukti. Nah, itu. Nah, jadi Maloy dulu masih belum dibuka kayak sekarang ya. Betul. Maloy yang lama belum ditangani, Kipi Maloy yang di sini belum ditangani, tapi beliau telah mencanangkan itu. Dekat kandang sapi dulu itu. Dekat kandang sapi. Benar. Jadi kandang sapinya kepala desa bual-bual tuh. Iya. Pak Muslimin itu yang punya kandang sapi. Iya, jadi bicara tentang kandang sapi. Kalau kita naik heli kosong, tapi beliau sudah menyatakan ini akan kita bangun. Nah, beliau bicara karena memang beliau juga lama di pusat ya. Keinginan beliau bagaimana seperti Belawan Medan, Pelabuhan Dumai, Semarang, Makassar, Kalimantan ini belum ada. Nah, ini termasuk Alki 2. Betul. Itu masih yang awam mungkin bagi Prabowo ya, karena dia jadi militer kan. Alur laut Kepulauan Indonesia 2. Pertama di arah Belawan, Alki 1, Alki 3, Makassar. Nah, yang di ujung sana. Ini kita akan membuka jalur pelayaran internasional. Nah, itulah makanya Kipi Maloy, kawasan industri pelabuhan internasional. Maloy. Itu. Nah, hanya sayangnya bahwa itulah tadi sebagai judul kita bahwa
ini adalah salah satu mimpi Pak Awang yang masih tertunda sebenarnya. Iya kan? Ya tentu banyak persoalan tarik menarik di situ Pak Beng. Nah, hanya memang ya kalau saya melihatnya ini kan persoalan keseriusan pemerintah sebenarnya. Pemerintah kabupaten dan provinsi. Iya kan? Karena yang masuk di sana itu kan Perusda Kalimantan Timur. Jadi ini ya, kita bicara masalah kewenangan. Ya. Memang antara provinsi dan kabupaten. Kabupaten betul. Ya, itulah ada perusahaan joint sebenarnya antara pusat provinsi dan kabupaten. Itu karena kita menggunakan dana APBN. Itu ya. Nah, Pak Awang sendiri membagi dengan beberapa zona. Ada 4 zona kalau tidak salah di situ yang dibagi oleh Pak Awang. Zona industri, zona perkantoran, dan zona kepelabuhan, ya, termasuk administrasi semua di situ. Dari zona-zona itu nanti ada klaster-klaster lagi, dipersiapkan semua oleh beliau. Nah, Pak Beng, sebelum bicara ke persoalan klaster itu kan kalau Pak Awang ngomong itu bahwa nanti di Maloi kita akan membuat pabrik minyak sawit, kita buat sabun dan sebagainya. Apa memang runtutan daripada CPO itu begitu, Pak? Turunan dari CPO. Betul. Dulu Pak Awang menginginkan ada industri hilir, nilai tambah yang dapat memberikan kontribusi bagi PAD daerah. Jadi yang dikatakan industri di situ adalah wujud nyata fisik pembangunan dari hulu. Bagaimana hilirnya dikelola oleh pemerintah daerah. Dan saya mau menyatakan di podcast ini bahwa Pak Awang Faruk Ishak itu berhasil membangun Gerbang Gagri di sisi hulunya. Yang belum terbangun dengan baik itu hilirnya. Nah, ini tanggung jawab yang harus sebenarnya dijalankan oleh pemerintah daerah, kabupaten dengan provinsi. Sehingga apa yang dimimpikan oleh Pak Awang itu betul-betul bisa diwujudkan di situ. Selain memang tadi lokasinya strategis, kawasan pelabuhan internasional di situ, sehingga kapal-kapal yang keluar itu bisa langsung ke luar negeri. Nah, itu kan berangkat berangkat dari hulu lagi nih ya. Labanan ini kan nggak ditahu orang nggak kenal. Kita waktu pertama bawa CPO sendiri, kita ragu akan keamanan itu. CPO kita. Kalau di tengah laut ganti bendera bagaimana? Siapa yang tanggung jawab? Siapa yang kena? Betul. Nah, kita akan bawa ke Surabaya. Akhirnya direksi memutuskan Labanan akan dikenal orang karena kita pakai shipping dari Singapura. Who is Labanan? Siapa Labanan? Where is Labanan? Di mana Labanan? Kenapa ada industri kuat dari situ? Padahal produknya dari Kutai Timur. Nah, itulah akhirnya Pak Awang menyatakan kita akan buka pelabuhan internasional di Maloi. Nah, kalau sekarang Labanan mungkin Pak Asil lihat sudah seperti Balikpapan ya. Tangki timbun begitu banyak ya. Sinarmas, Punta Samba, DSN. Dan sekarang udah ada 9 pabrik di DSN. Tidak main-main. Itu kita kehilangan momentum, Pak P. Labanan akhirnya akhirnya mendapatkan limpahan berkah dari hasil produk kita di Kutai Timur. Iya kan? Kita kehilangan momentum. Nah, seandainya perhatian kita tercurahkan ke konsep awal Pak Awang itu terkait dengan pelabuhan Maloi, saya pikir PAD kita tidak begini-begini saja. Jadi ini proses waktu. Iya. Siapapun bupatinya, kita support ke sana. Kita berikan, bukan kita berikan ya. Karena kan yang menggodok juga ini kan dari Pemkab Kaltim awalnya. Dari Pemkab Kaltim dibawa ke provinsi oleh beliau saat beliau menjabat sebagai gubernur. Sebenarnya dari Pemkab Kaltim juga dokumen itu ada. Ada Pemkab Kaltim ya. Karena saya masih ingat dulu Sekda Kaltim waktu itu Pak Sapur ya. Pak Sapur ya. Mempersiapkan Pak Awang ingin presentasi di Makassar. Terkait dengan KIP Maloi itu? Iya. Presentasi di Jakarta. Kita dari Pemda, kita hanya memberikan input masukan. Jadi sebenarnya ada
Dokumen itu ada. Ada, Iya. ada. Tinggal pelaksanaan. Hanya kan yang namanya bupati ini ya emang harus hati-hati, apalagi dana pusat ya. Nah, itulah sebenarnya peran daripada Pusda BUMD. Bagaimana tidak membebankan APBD dan APBN. Itu. Nah, karena kan di situ nanti Gapki akan membuka kantor pemasaran bersama tentang CPO. Kemudian di situ nanti akan ada industri minyak goreng, sabun, semua turun akan dibuka, dibangun di Maloy. Nah, sesuai dengan peraturan Menteri Pertanian, 20% itu akan diolah di daerah, sisanya untuk kebutuhan luar. Untuk ekspor. Ya, itu konsep awalnya ya. Nah, senang. Pengusaha swasta senang, dia nggak sulit. Ibaratnya, kenapa kita harus nyewa kapal untuk bawa ke Surabaya, sementara di sini sendiri sudah ada yang nampung. Nah, bagaimana pola kerjasamanya? Bagaimana jaminan dari pemerintah? Ada Bulog. Seandainya direalisasikan, tidak ada krisis minyak goreng seperti dulu. Bulog yang berperan. Itu. Ada yang menerima itu. Ada, dan dulu siap kan. Pak Awang kan strategi seperti itu. Nah, itu strategi Pak Awang dulu. Walaupun sebenarnya Bulog pada sempat dibekukan, tapi Pak Awang itu memberikan jaminan. Ketakutan, kekhawatiran swasta. Beliau memberikan jaminan, makanya beliau sering membicarakan Maloy di akhir-akhir pidatonya. Itu memberikan keyakinan kepada mitra-mitra investasi Pemda, tidak perlu takut berinvestasi di sini. Kami akan menjaga iklim investasi yang kondusif. Dan itu berhasil, Pak Beng. Kenapa saya katakan berhasil? Di Kutai Timur ini ya, di luar kebun rakyat, kebun sawit rakyat, mungkin sudah ada sekitar 600 sampai 700 ribu hektar perkebunan kelapa sawit yang diinvestasikan oleh pengusaha-pengusaha sawit dari luar. Update yang terakhir, saya tidak tahu ya, kan 1 juta hektar ya. Terakhir sudah mendekati kemarin waktu bupati sebelumnya yang disampaikan saat beliau bicara itu sudah hampir 850 ribu hektar. Hampir 850 ribu. Ya. Itu dikutim aja kan? Dikutim saja, karena kan terakhir 1 juta hektar. Saat ini mungkin sudah mendekati 100.000 hektar. Ya. Itu sudah suatu yang ideal. Nah, Pak Awang juga kalau bicara KIPI Maloy, ya, dia tidak stop di sana juga. Ya, mempersiapkan infrastruktur untuk Maloy. Semua. Jadi kalau kita buka-buka dokumen itu, ya mungkin masih ada lah di Bapeda ya, saya. Tentang Maloy sendiri, itu konsep itulah yang kita nggak kaget. Kalau sekarang ada kereta api yang akan dibuka. Nah itu. Dari dari apa? Brunei. Dari Brunei ya. Sampai ke IKN. Jalan tol. Karena itu yang sering diucapkan oleh Pak Awang. Tol Sasamba. Wah, Sanata, Bontang, Samarinda, Balikpapan, kan sudah dibuka Balikpapan. Kalau kita balikan lagi Samarinda, Bontang, Sanata, ini kan terjawab semua. Jembatan Pulau apa? Pulau Balang. Pulau Balang. Dibangun sekarang kan? Ya, betul. Bahkan beliau bilang, bila perlu ibu kota kita pindahkan. Iya. Tapi ya itulah, sebagai apa, penggagas awal, akhirnya waktu juga yang menjawab ya. Jadi kalau ingat Om Wipi, Om Asri Tawang, ingat Wal Asri. Demi waktu. Demi waktu. Demi masa. Demi masa. Tetapi kan begini Pak, ini gagasan seorang pemimpin yang saya anggap gagasan yang luar biasa. Dan seorang pemimpin juga memang perlu gagasan, harus ada gagasan. Kalau seorang pemimpin hanya bisa bangun parit,
Ya kan, bagi jembatan yang biasa-biasa, saya juga bisa jadi pemimpin di Kabupaten Kutai Timur ini. Mohon maaf Pak Bembeng ya, agak keras saya ngomongnya. Saya Iya kan? melihat. Iya, artinya saya perbandingkan itu. Nah, dibutuhkan memang seorang pemimpin yang hebat di Kabupaten Kutai Timur ini. Iya kan? Kenapa dibutuhkan pemimpin yang hebat? Ya karena memang sumber daya alam kita hebat, Pak. Laut kita luar biasa kaya. Di bawah tanah kita luar biasa kaya. Di atas tanah kita sekarang sudah ada 800.000 hektar perkebunan kelapa sawit. Sudah lebih ya. Nah, kalau ini tidak dikelola dengan sebuah gagasan besar seorang pemimpin, ya kita kehilangan momentum. Akhirnya apa yang terjadi? Ya tabang. Apa? Labanan tadi ya. Ya. Yang dapat PAD mereka bisa berkembang baik diakibatkan kita tidak mampu melihat prospek pembangunan masa depan daerah ini. Nah, kita itu luapan semangat saya, bukan emosi Pak ya, mengkritisi apa yang ada, bukan. Tetapi itu luapan semangat saya ketika kita bicara tentang Awang Barok. Karena ya, kalau Pak Bembeng mengenal beliau tahun 2000-an, saya kenal beliau tahun 92. Gitu. Kalau saya baru ya, saya masuk Kutai Timur di Kutai ya. 94 kita buka pipitan dan clearing tanah baru ya. Terus beliau datang memproklamirkan akan berdirinya Kutai Timur, pemekaran daripada Kabupaten Kutai. Kami sambut dengan baik waktu itu ya. Nah, kebetulan seperti Gayung bersambut, karena kita dulu membayangkan bagaimana CPO itu kita pompa dengan dulu beberapa ahli-ahli, beberapa boleh dikatakan memang yang menguasai infrastruktur kita panggil, memecahkan permasalahan pengangkutan CPO ini. Bahkan kita ingin membuat pipa, jalur pipa dari Muara Wahau sampai ke Maloy. Kayaknya besar investasinya, butuh banyak mesin pompa, belum los yang kebuang ya. Nah, itu yang sering dipikirkan, akhirnya terpecahkan saat Kutai Timur didirikan. Nah, jadi kembali ke konsep awal. Setelah Pak Bungaran Saragi datang, dicanangkannya tentang gerakan daerah pengembangan agribisnis, ya. Kemudian Pemda bertanggung jawab masalah investasi. Kan kita lihat sekarang masyarakat yang menikmati. Nah, begitu juga dengan Pak Awang dulu. Dia menjamin tentang keamanan investasi. Tapi perhatikan masyarakat saya. Dan saya juga akan menjamin masyarakat saya juga mampu. Nah, itu kalau beliau bicara selalu berapi-api. Ini terbukti. Kalau sekarang ya ibaratnya kue dihidangkan, kalau kita enggak. Ahli pembuat kuenya disekolahkan belajar buat kue. Nah, itu keistimewaan Pak Awang. Benar-benar dari sisi pembangunan sumber daya manusia itu sangat prioritas bagi beliau. Iya. Saya kadang-kadang kaget. Saya kan kebetulan ya sekolah dulu di Jogja lah ya. Iya. Saat kampus saya mempelajari kenapa CPO sampai ke Rusia. Nah, ini kan ini di luar ini ya. Iya. Itu ketemu mahasiswa dari Kaltim yang belajar kereta api. Nah, dari Rusia saya dihubungi oleh purek saya waktu itu. Ini ada mahasiswa Kutai Timur dari Batu Ampar. Iya. Belajar kereta api. Apa hubungannya? Nah, iya kan? Itu. Iya. Jadi investasi sebenarnya manusia juga hebat beliau ya. Nah, untuk menjawab tantangan ke depan. Itulah yang saya katakan tadi Pak. Pak Awang itu visinya luar biasa. Mimpinya luar biasa. Bukan bermimpi, tapi mimpinya luar biasa. Dan mimpi itu selalu diwujudkan. Tadi Pak
Bembeng sudah nyinggung melalui kenapa kita tidak usah lah cari apa sebab atau kenapa sehingga masih belum bisa mewujudkan mimpi-mimpi Pak Awang di TV Malo itu, ya kan? Ya karena tadi ya banyaknya benturan-benturan dari awal terkait pembebasan lahan dan sebagainya. Tapi sekarang saya pikir sudah tidak ada itu. Nah sekarang siapapun yang memimpin Kabupaten Kutai Timur itu, saya sepakat dengan Pak Bembeng. Itu betul-betul harus memperhatikan sisi hilir daripada grand strategi awal pembangunan daerah ini. Nilai tambahnya di situ. Nah itu dia. Bagi pemerintah daerah. Makanya yang diperlukan, kan kalau kita kembali, kita ulas bagaimana Profesor Andi Hakim Nasution ya, dia bicara 3 kriteria manusia. Yeah. Ini yang sering orang lupa. Yang menguasai teori. Yeah. Seluruh sarjana pintar. Yeah. Saya sudah pertanian. Ngitung-ngitung bisa. Yeah. Suruh mikul pupuk ke dalam, bongkok saya. Iya. Sarjana mesin jago. Yeah. Coba suruh buka mesin motor, mesin Celso, keringat jagung yang keluar. Iya. Yang kedua, prakteknya jago, teorinya nol. Iya. Mekanik dengar begini, oh ini yang rusak. Ya. Yang ketiga dia orang cerdik. Yeah. Ini yang dicari perusahaan, memadukan teori sama praktek. Kolaborasi. Iya, jadi dia hitung berapa yang harus diganti, berapa biayanya begini. Dia panggil mekanik yang memang cuman ya mungkin sekolah menengah ya. Ini terbukti ya, terbukti di tempat saya. Teori itu betul. Saat di 85 SS Treble, ada yang namanya S1 dari ya wilayah Indonesia bagian barat lah, sempat training ke Matahari Terbit, belajar masalah itu. Ternyata masih perlu waktu dia memahami itu. Direksi bicara, mana? Chip mekaniknya mana? Yang cuman ya sekolah menengah. Itu nggak rusak, Pak. Itu low power karena ini. Nah, tapi itu perusahaan tegas. Kalau kamu benar, kamu mundur. Kalau kamu tidak benar, kamu mundur. Pulang itu yang S1. Dalam kondisi istri hamil, pulang. Itu konsekuensinya. Jadi kita tidak bisa menyalahkan pemerintah. BUMD-nya, itu tugas BUMD. Pemerintah itu regulator, pengambil kebijakan. Kalau tidak berani, tidak punya kemampuan, jangan jadi direksi. Ini mungkin sedang dibenahi oleh pemerintah ya. Nah, itu ini kalau kita bicara KIPI Maloy. Karena itu Pak Asri misalnya, Om Wipi di sini ya, ingin bermitra sama saya. Kan Om Wipi ngecek. Itu orang apa backgroundnya? Itu apa? Nanti ngabisin uang gua aja loh. Ya kan? Sama kejadian kemarin misalnya. Tapi kalau memang backgroundnya, ya kan, oke. Ya kan? Banyak kok perbankan di luar. Kenapa sekarang kebun-kebun itu statusnya PMA? Bunga uang di luar itu lebih murah daripada Bank Indonesia. BNI kan 12%. Mereka ada yang 5-6% bunga-bunga internasional. Kita punya link ke sana. Yang tidak perlu jaminan. Kita cukup yang dikatakan dibayar, kita bayar garansinya saja. Uang asuransinya 3% saja dari pokok. Kalau kita tidak ada kamu untuk membayar, asuransi yang mengcover itu. Jadi tidak disita aset kita. Nah, kalau tidak punya kemampuan seperti itu, jangan jadi direktur. Nah, ini kalau kita ya, tapi ini kita tutup lah ya. Kita tutup. Jadi persoalan yang dihadapi di sana itu adalah kerjasama antara pemerintah daerah dengan badan usaha milik daerah, ya kan, dengan pihak investor. Ini belum sinkron. Nilai jualnya nggak ada. Iya. Kalau nggak ada jalannya. Nah ini persoalan ke depan nih. Jadi memang bicara bisa, tapi praktek nol. Iya. Banyak kalepak istilahnya kan. Jadi, kalau siapa tuh? Ya memang bidang dia. Karena berpikir lah. Iya. Jadi
kembali kepada tadi UMP, kenapa kok Pak Bembeng mendampingi kunjungan Pak Awang? Akhirnya saya dikasih tugas sama beliau. Begitu beliau yang kedua datang, kan UMP sempat ketemu dengan saya, bagaimana waktu itu? Zaman KWKPP. Bagaimana? Iya. Orang sulit masuk kok tiba-tiba dia bisa. Betul. Coba panggil itu. Apa yang ditanya? Apa yang saya tanam dulu gimana? Tanggung jawab kamu mana? Oh, saya ingat Pak. Yang ditanyakan itu bibit sawit yang diberikan kepada masyarakat 102. Iya, itu kan berbuah. Iya, betul. Baik Pak Bupati, baik. Jangan baik-baik saja. Awak temui Kadisbud. Nah, buatkan MOU, buah dijual. Ya, harus merasakan hasilnya. Waduh. Tapi karena memang itu tugas kita dan Bupati rupanya tajam, cukup bicara, bisa Pak, dia dikasih rekomendasi, kita akan panggil itu. Oh siap. Nggak sampai seminggu, MOU selesai. Itu. Tapi kalau yang tidak tahu, wah kemana saya? Wah saya dimarahi Bupati, bukan. Beliau pengambil kebijakan, pengambil keputusan. Itu. Ya. Saya mau lihat truk panen. Saya mau tahu, itu jangan dibiarkan. Bagaimana? Dijaga hutan lindung. Tapi yang sudah dibebaskan, bagaimana bermanfaat? Kalau nggak dibuat masalah. Tanam perdana di situ. Saya ada juga Pak waktu itu. Tahun 2000 berapa? 2005 kalau nggak salah. Ya. Yang kedua ya, beliau datang ya. Waktu beliau sudah memimpin P3 yang kedua. Iya. Kita rame-rame ke sana tanam perdana di Teluk Pandan. Sawit. Sawit. Nah, kenapa di situ? Karena masyarakat Teluk Pandan waktu itu ngeluh, pisangnya nggak bisa berproduksi baik lagi. Nanam apa walu aja, labu. Iya, walu. Wah, labu. Labu, tanaman ini pisang ya. Begitu kena fusarium ya kan. Nah, tapi beliau juga selain keras, orangnya bisa menerima kritik, bisa menerima masukan, ya. Rantau Pulung seandainya dulu menerima investasi yang beliau bawa, termasuk Pak Ronald Lolang di situ dulu ya. Kan Bupati menginginkan masyarakat ini sebagai pemilik, gitu loh. Perusahaan ini hanya ngebangunkan saja. Itu kan sekarang ya namanya orang menyesal tuh ada. Kalau ada jembatan putus, kenapa saya duluan ya? Kalau mereka berpikir jauh, itu pabrik berdiri milik masyarakat, masyarakat tuh tuan di atas tanahnya sendiri, di negeri sendiri. Saya ada cerita menarik nih. Seorang tokoh Sangatta di Kutai Timur nih, Haji Sapri. Haji Sapri. Saya ketawa kalau beliau cerita. Dulu itu Pak Awang kasih saya lahan. Iya kan? Kemudian saya bilang bagaimana Ji? Saya marahi kembali Pak Awang. Wah, saya tidak mau bertani katanya. Iya kan? Saya mau jadi kontraktor. Nah, sekarang baru sadar. Wah, ternyata Pak Awang benar katanya. Saya dikasih lahan itu agar suatu hari saya tanam sawit. Seandainya dulu saya tanam sawit, wah raja sawit saya sekarang. Nah, itu yang dimaksud Pak Bembeng tadi, ada penyesalan di ya, jadi itu dulu memang ya. Bahkan ada salah satu ya kawan kita lah. Dulu kan Pak Awang membagikan lahan ini kepada tokoh-tokoh. Tapi mereka bilang, zaman datuk kami berkebun leh. Dia ada yang kaya. Saya mau jadi kontraktor. Ini Pak, saya minta ini. Dijawab Pak Awang. Awak nih mau menjarakan saya kalau begini. Dijawab oleh mereka. Dia mau saya berkebun. Nah ini sekarang mereka, wah coba, mun saya alak dulu tuh ya kan. Saya tiap malam itu berzikir ya tinggal. Saya mungkin tidur di Mekah. Itu proses lah ya. Nah, ini sudah sekarang konsep-konsep itu sudah berubah semua ya. Seperti di Muara Wahau kita lihat. Contoh yang kemarin
saat saya mendampingi Sekretaris Disbun Yeah. berkunjung ke Muara Wahau, sosialisasi tanaman coklat. Yeah. Ini menarik, ketemu dengan camatnya yang kebetulan ahli ibadah, Pak Purkani ya, dia camat Rombeng. Setelah bicara-bicara, kita menjelaskan tentang diversifikasi usaha, akan mengkonversi. Beliau langsung menolak dengan bahasa logatnya yang kental. Kada kawa, kada kawa, tanda-tanda kiamat. Kada ada lagi rumah kayu di sini. Iya. Ulun yang digebuki masyarakat nanti mengkonversi ini. Iya. Dibukalah WA-nya. Nina, nih, nah itu siapa yang ngasih duit segini? Itu kita tinggal duduk-duduk aja, berduit sudah. Itu ini ceritanya. Jadi kalau sekarang melihat di sana sudah sejahtera, ya seperti metode minyak, pelan-pelan ini semua akan menjadi baik. Harapannya Pak Asri, tinggal hilirnya lagi lah kita benahi. Cuman yaitu yang benar-benar capable. Nah itu dia Pak Beng. Jadi bukan hanya perusahaan darahnya pengelolanya capable, memiliki integritas, akan tetapi juga didorong oleh bupati yang betul-betul tegas, yang mau melihat daerah ini terbangun dengan baik. Jadi saya pikir kekayaan sumber daya alam ini Pak, kalau tidak dikelola dengan baik, bahkan bisa menjadi kecelakaan alam. Iya kan, seperti yang selalu Pak Awan katakan itu, selalu memberikan contoh tuh. Pak Awan selalu memberikan contoh terkait dengan pertambangan timah di Bangkai. Iya kan? Ya. Nah, itu. Akhirnya apa yang terjadi? Jadi bila selalu bicara dikatakan reasonable. Iya. Reasonable. Kemudian juga ada dalam sawit itu ISPO, RSPO, Reasonable Palm Oil. Kenapa? Itu sebenarnya kalau ISPO tuh kita lah punya ya. Kalau RSPO kan Malaysia punya, asing punya. Kita sudah lebih dahulu. Das tidak bisa kita buka, tidak diberikan oleh Disbun, pemerintah tidak mengizinkan. Kemudian yang kemiringan ngarannya lebih dari 40%, pemerintah tidak mengizinkan. Nah, karena ada yang dikatakan HCP, High Conservation Land. Ya. Jadi dalam kebun itu ada misalnya satu lokasi, oh ini kenapa kok seperti hutan? Bukan, itu emang tidak boleh dibuka. Nah, standar internasional begini sudah diterapkan. Di Wilayah Timur lebih awal menerapkan itu. Dulu kan ada yang namanya Agribusiness Club. Nah, itu menampung, pemerintah menampung. Menampung, apa masalahnya? Pemerintah memberikan jaminan. Dan itu diskusi-diskusi Agribusiness Club itu menarik juga itu Pak. Dulu pada zaman Pak Awan. Ya, mungkin sekarang saya bisa digalakkan. Bisa digalakkan. Harusnya sekarang lebih digalakkan lagi. Apalagi dengan luasan perkebunan kelapa sawit kita di Kabupaten Kutai Timur ini kan sudah mendekati angka 1 juta hektar itu. Belum lagi sawit rakyat. Kalau ditambah sawit rakyat ya, ini yang juga harus diperhatikan oleh pemerintah ya. Jangan sampai mereka menjarah ke kawasan hutan. Nah itu dia. Nah, ini jangan, ini harus pemerintah. Dan yang kedua juga bagaimana ada nilai tambah ya, dari masyarakat ya, selain apa yang dulu boleh dikatakan pendiri-pendiri awal ya menyampaikannya. Saya akan bangun sekolah. Wah, ya kan? Saya ingin masyarakat Kutai Timur jangan jadi penonton. Nanti akan ada asisten. Orang daerah. Manajer. Orang daerah. Nah, dalam penyuluhan pertanian ada yang dikatakan tahapan-tahapan. 5 tahapan ini. Awareness, interest, trial, error, adoption. Sekarang terbukti. Mereka tidak S1 bisa jadi asisten.
ada yang SD, asisten. Bahkan saya ke Berau, di kebun PMA, milik orang Singapura, manajernya orang Calong. Iya. Tuh, saya sempat ke Kalteng. Orang sana tahu. Ya, mungkin ya karena kan Kaltim dekat ya. Cerita ngobrol, oh Bapak dari Kaltim. Nah, mereka minta bangunkan. Nah, mereka kayak percaya, yakin. Nah, itu gambarannya. Gambarannya. Jadi kebersihan Pak Awang bukan daripada segi fisik pembangunan, juga investasi jangka panjang ya, dari sumber daya manusianya dipersiapkan benar. Iya. Beliau dalam konsep Gerbang Agri itu kan kita anggap sudah berhasil di hulunya. Kemudian dalam perjalanan itu kan juga dibangunkan sekolah tinggi ilmu pertanian. Ya arahnya sebenarnya untuk janji-janji tadi itu, apa yang dikatakan beliau itu, supaya alumni Stibar ini begitu keluar bisa diterima di perusahaan-perusahaan perkebunan, ya kan? Nah, itulah luar biasanya Pak Awang. Tidak hanya disiapkan perusahaannya, investasinya, juga dipersiapkan sumber daya manusianya dari orang-orang Kutai Timur. Nah, Pak Beng, ini menarik diskusi ini. Nanti saya akan undang lagi Pak Bembeng, kita akan bicara lagi tuh. Banyak sebenarnya yang Pak Bembeng ingin katakan. Hanya saya melihat masih terbatas dalam ingin membukakan sesuatu yang sebenarnya lebih besar. Iya kan? Apalagi konsep kota megapolitan Sangatta itu yang menarik itu. Nanti kita diskusikan itu. Apa sih apa yang ada dalam pikiran Pak Wamparok terkait dengan kota megapolitan Sangatta? Kota di atas air. Yang Pak Bembeng istilahkan apa tuh? Waterfront City. Nah, itu dia. Ini saya kaget. Ini saya kagetnya begini ya. Muara Teweh itu tahun 58 sudah berdiri. Tapi baru kemarin mereka bicara Waterfront City. Nah, kalau di Jakarta Ancol. Nah, konsep Bukit Pelangi. Mungkin dulu Pak Awang itu kan di Jakarta ya. Nah, sebagai anggota legislatif ya. Jalan tol pertama dibangun tuh tol Jagorawi. Jakarta Bogor Ciawi. Mendekati Bogor itu ada arah ke kiri. Di situ ada pos yang kita bisa masuk ke Sentul. Mungkin Om Wipi sering tahu Sentul kan? Sentul yang pernah Bukit Hambalang itu kan. Nah, itu ada perumahan Royal Sentul Highland, RSH. Kebetulan saya pernah juga bekerja di Royal Sentul Highland itu. Di situ ada Bel Air. Semua rumah-rumah Eropa, gaya Eropa. Jadi mereka kerja pengabdi Jakarta, pulang ke tol, masuk ke daerah Sentul. Di situ ada sirkuit balap. Dulunya itu adalah perkebunan karet. Nah, di situ di ujung perumahan itu yang tertinggi ada dikatakan Rainbow Hill. Turun ke bawah, terus ke Gadok, baru ke puncak. Rainbow Hill itu Bukit Pelangi. Nah, jadi konsep Bukit Pelangi itu ya boleh dikatakan Putrajaya itu mengadopsi kita, tapi kan pada suatu Pak Awang terapkan ke sini. Ini daerah Katulistiwa. Api bilang ini cuaca ini memang hujan merata sepanjang tahun, tapi cuaca kita ini cukup panas. Intensitas cahaya kan cukup panas. Dan udara kita juga ya kadang-kadang boleh dikatakan agak atas ambang batas. Bagaimana menjaga kelembapan udara di kota Sangatta? Dulu kanal itu ingin dibangun 20 meter. Kanal kota Sangatta. Kanal 20 meter. Karena apa? Untuk menjaga kelembapan udara. Jadi mimpi beliau dulu ya
seperti Sungai Musi. Iya. Dari Makassar kapal bisa masuk. Nah, yang dikatakan diagram Fishburne, tulang ikan. Jadi nggak ada banjir. Kalau diterapkan nggak ada banjir. Karena apa? Ini kan daerah rendahan. Itu. Nah, itu konsepnya. Nganal, kenapa di atas? 2 kali 15 menit sudah sampai ke Selat Makassar. Melalui kanal tadi. Dulu seperti itu konsepnya. Nah, Waterfront City ini sempat digaungkan kembali, dibangun di belakang Expo, Sungai Bendera. Iya. Itu. Nah, hanya kan nanti terbentur lagi mengganggu aktivitas KPC. Seperti itu ya. Kemudian juga banyak terumbu karang di sana. Nah, itu. Itulah makanya kanal itu dilepaskan langsung ke sana. Ya. Satu, dia sebagai pengendali banjir, menjaga suhu udara sini. Kita tuh dimanjakan oleh api ini, dimanjakan. Konsep Om Parot memang luar biasa. Tidak hanya berpikir bagaimana mensejahterakan rakyatnya melalui perkebunan dalam konsep Gede Bang Angkri tadi, akan tetapi bagaimana menata kota sebenarnya. Hanya penataan kota ini tidak berlanjut dengan apa yang ada dalam pikiran Pak Awang. Oke, Pak Bembeng, sebelum saya akhiri pembicaraan kita terkait dengan mimpi Pak Awang, salah satu mimpi Pak Awang yang belum terlaksana atau belum terrealisasi terkait Yamaloyi. Saya ingin mendengarkan Pak Bembeng untuk menyampaikan pesan terakhir terkait dengan sosok Pak Awang yang Pak Bembeng kenal. Ya, yang pertama, tanggung jawab beliau. Ya. Tanggung jawab beliau terhadap sumber daya manusia. Ya, itu. Karena beliau bukan saja membangun dari segi fisik, ya, tapi juga manusianya, SDM-nya. Ya, kalau sekarang sudah banyak asisten, ada juga manajer yang orang daerah. Karena ini statement terakhir ya, saya juga kaget. Kaget begini, salah satu manajer kebun ya bicara pas singgah di Sanata, Pak, anak saya di Jerman ketemu sama anaknya ex-Sinarmas di Jerman juga. Waktu itu kan ibu-ibu sering datang melihat Pak Awang pidato. Ya, kita akan siapkan sumber daya manusia. Ya. Anak saya itu terngiang. Mereka kan SD di Muara Wahau, SMP di sana, SMA saja, pulang ke daerahnya, karena emang di Wahau dulu belum ada. Ya. Tapi pesan yang disampaikan oleh Pak Awang Parot seperti yang bersambut. Bu, saya mau ke sekolah ke Eropa. Karena dulu anak kecil itu dibariskan di lapangan itu ya. Saya mau ke sekolah Eropa. Bapak kan ada di kebun. Bagaimana nak? Setelah di Jerman mereka ketemu. Kamu dari mana? Lu kita dulu SD sama ya. Kapan kita ke Wahau makan di Sejaan? Saya ketawa. Akhirnya apa? Pesan yang disampaikan oleh Pak Agus sampai anak-anak itu. Kayak sekarang kita harus inventarisir yang diberangkatkan sekolah di Rusia. Itu sekarang kemana? Ya, itu aset. Aset. Nah, kemudian juga ada salah satu teman, kebetulan dia orang Batak. Datang pas ke Sangatta. Om, Ucok baru tamat. Di mana kau, Cok? Aku teknik perkapalan. Kan dulu kata Pak Awang, mau ada kapal. Jadi Ucok dulu kepengen sekolah. Kamu dari mana tamat?
saya dari Undip. Hmm. Kamu SMP Wahawat? Om ini katanya. Saya kan juga tamat SMA. Oh, kamu SMA di Wahau? Iya om. Nah, jadi sekolah kita nggak ketinggalan. SD, SMP, SMA nggak ketinggalan. Termasuk anak saya juga. Nah ini kan kita tinggal lanjuti ya dari segi fisik ya. Kemudian pembangunan yang tadi yang masih menjadi PR kita bersama ya, kan kita bersama bagaimana kita menjaga itu, kemudian juga menjaga amanah-amanah yang beliau sampaikan. Kita kan hanya bisa merasakan. Kalau saya kan cuma diminta tanggung jawabnya. Kemana itu? Bagaimana ini? Jadi kalau saya sering lewat, walaupun saya tidak punya sawit, walaupun hektar saya nggak punya ya, tapi saya cuma senang melihatnya. Saya melihat di Wahau, alhamdulillah ya. Di Rantau Pulung, alhamdulillah. Itulah kerja keras beliau. Kemudian juga bupati-bupati berikutnya. Dan sekarang pun ya kita harapkan ya, ini akan melanjutkan. Nah, tinggal ya benar-benar yang berjiwa entrepreneur. Oke, baik Pak Bembeng. Nanti saya akan mengundang Pak Bambang lagi di sesi kedua. Kita akan bicara tadi tentang kota di atas air. Ini konsep menarik ini. Bagaimana Sangatta ini bisa Waterfront City. Waterfront di depan air. Itu nanti kita akan bahas di episode berikutnya. Mudah-mudahan apa yang kita sampaikan ini bisa menjadi bagian dari sejarah seorang tokoh yang telah berhasil membangun daerah ini. Saya pada kesempatan ini menyatakan bahwa Pak Awang Parok Ishak berhasil membangun pertanian kita dalam arti luas di hulunya. Tinggal bagaimana kita memikirkan bagaimana melanjutkan pembangunan di hilirnya. Kalau dulu ada namanya Gerdambang Agri. Nah, mungkin saja ke depan kita membuat sebuah tagline yang arahnya bagaimana membangun di daerah hilir. Katakanlah seperti misalnya Gerdambang Agri Industri misalnya. Ataukah Gerdambang Agri yang bermuara ke Malawi. Sekian podcast kita malam ini. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam.